Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mana, Mang? Ambil baiknya, buang buruknya. Tanpa basa-basi. Iya, tamu kita hari ini siapa, Bang? Tamu kita hari ini adalah pecinta daripada tanaman-tanaman anggrek. Dan pelestari juga, pelestari Bang. deh, pecinta pelestari tanaman anggrek. Tabalong. Siapa dia? Langsung aja, Bang. Dua orang kita hadirkan. Iya. Dengan Bapak Aris, Dokter Aris. Dokter Aris gitu nih. Dan Ibu Rowi. Ibu Rowi. Ibu Rowi. Oke, kita langsung sambut. Beliau sudah hadir di sini. Bapak Aris ya, Dokter Aris. Iya, Bang. Aris pasport le. Itu Sandi kan pasport. Benar, bujur. Kayak Pak kabarnya? Sehat ya. Baik, sehat. Ibu kayak Pak kabarnya, Bu? Baik sekali. Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan tadi sih? Belum. Nah, ini udah malam nggak mungkin. Udah malam. Supaya kada jatah dapat pagi nih kami makan. Langsung aja, Bang. Langsung aja tahu kan nih Tentang komunitas. Aku nih penasaran nih, apa anggrek nih? Anggrek. Berarti sulingan apa itu apa mabuun itu kada boleh, harus anggrek aja, bukan anggrek aja kah? Apa tadi? Aku kan bisa. Boleh aja deh. Nah, sejarah terbentuknya daripada komunitas kita di sini kayak apa? Ya baiklah, jadi kayak gini. Kami kada bisa ngomong yang sebelum-sebelumnya, memang sebenarnya sekitar 2010-an itu sebenarnya sudah ada komunitas pecinta anggrek ini terkumpul di dalam Perhimpunan Anggrek Indonesia. Jadi sebenarnya pegiat anggrek ini dari nasional sampai ke kabupaten paling rendah tuh ada. Kita bernaung di bawah PAI tadi, Perhimpunan Anggrek Indonesia. Jadi pusat ada pengurusnya, di provinsi ada pengurusnya, kemudian di kabupaten juga ada. Nah, Tabalong ini seingat saya sekitar 2010 itu sudah ada. Zaman-zaman itu yang tergabung di dalam pengurus itu adalah salah satunya Ibu Bupati. Kemudian ada para pejabat lah dalam hal ini yang memang dekat dengan anggrek ini. Nah, kemudian Pakum lumayan lama sampai ketika saya di DLH tahun 2021 itu datanglah pengurus yang lama. Saya ingat tuh Pak Eet salah satunya mencoba membuka komunikasi karena kami di lingkungan dan kami juga sebenarnya punya concern yang sama dengan kawan-kawan ini. Kita ingin bagaimana melestarikan lingkungan kita, salah satunya ya otomatis kita ingin melestarikan aset kita. Kalau sebenarnya ini aset kita, banyak sekali aset kita di Tabalong kaitan anggrek ini yang saat ini sudah punah, bahkan udah sulit sekali untuk ditemukan. Nah, jadi waktu itu datanglah mereka ini mencoba membuka komunikasi dan saya pikir ini karena match dengan lingkungan ya. Di samping memang saya juga ada saya potong sedikit pemirsa panjang. Kan jelaskan. Ya kan kita potong. Menjelaskan pemirsa panjang. Iya, jadi kan datanglah mereka terus berkeinginan untuk mengaktifkan kembali. Kebetulan memang pengurus lama ini juga sudah tidak masa berlaku kepengurusan juga sudah tidak ini lagi. Nah, lalu kami ketemu. Tadinya saya yang ketemu itu Pak Dr. Ais, Pak Mukni, siapa lagi ya? Ada beberapa lah pecinta anggrek di Tabalong ini yang datang. Tapi kemudian setelah sekali itu muncullah yang lain-lain yang tadinya nih setelah mendengar gitu. Nah, makanya nih saya terima kasih sekali ini diundang kami berdua di sini karena ini sekaligus sebagai wujud sosialisasi bahwa di Tabalong ini ada wadah bagi para pecinta anggrek untuk kita saling komunikasi, saling sharing, saling support kaitan bagaimana ujung-ujungnya adalah untuk melestarikan utamanya spesies yang ada di Tabalong. Oh, gitu. Panjang dan padat. Panjang tapi padat. Oke, Bu. Ini kan berarti Ibu sudah berkecimpung di tahun 2010 bulah. Enggak, saya bukan 2010, 2021. Oh, 2021. Oke, 2010 ya, berarti. 2010 tuh
para pendahulu kita. Oh, para pendahulu. Iya. Nah, terus nih Bu, ada dalam komunitasnya itu gimana sih Bu? Siapa yang senang anggrek? Ya, jadi gini, di dalam kepengurusan PAI itu kan memang ada yang istilahnya keanggotaan. Kita kan pengurus pasti ada anggota, ada ininya. Nah, di keanggotaan tuh ada 3 golongan. Ada anggota biasa, ada anggota luar biasa, ada anggota yang satunya istimewa ya. Kalau yang biasa ini ya kami semuanya adalah biasa. Kalau misalnya Ibu Pian ada mau gabung, silakan, itu adalah anggota yang biasa. Itu Bu harus bisi anggreknya bergabung. Ya mungkin di awal-awal kadang juga, tapi punya keinginan. Artinya memang minat dan pecinta saja boleh aja boleh, tidak harus punya, tapi bagusnya bisi Pak. Nah, bagaimana kita bicara kita suka anggrek, kita aja kan bisi gitu. Itu tetangga ulun Bu suka, makanya tetangga nang dihiga hilang terus karena dia suka. Nah, jadi anggota tadi lah, kalau yang biasa seperti kita yang ada ini biasa. Kalau luar biasa tuh biasanya orang asing, tapi kalau yang istimewa, kalau kada salah lah istimewa lah, kehormatan atau istimewa, itu biasanya orang-orang yang berjasa kaitan dengan apakah di kepengurusan PAI-nya, atau misalnya kalau di kita di sini yang umum tuh kayak bupati, wakil bupati itu adalah anggota kehormatan gitu, dan dia sekaligus sebagai pembina kabupaten itu. Nah, kalau yang lain-lain hendak gabung, monggo kededa saat yang memberatkan, intinya dia punya kepedulian dengan anggrek, kemudian dia mau memenuhi syarat dan ketentuan kita di anggota, pasti ada lah ya. Misalnya saatnya bahwa dia kededa kalau usia 17 tahun lah. Jadi kada harus. Tapi ada saat itu pasti ada gitu. Nah, patuh dengan aturan main. Karena kaitan aturan main ini banyak yang kita kadang-kadang lalai. Misalnya lah syarat-syarat harus pakai KTP juga. Dan kakak mungkin. Kiai juga. Kakak dan KTP lah. Ada kawan mang le, belum lagi lah. Ada kawan ulun lah. Jadi kami ini lawan kakak. Pasti. Jadi gini, kami ini kan secaranya sudah terbentuk PAI ini pengurus DPD ya, DPD apa DPC di Kabupaten Tabalong itu sudah terbentuk, tapi memang belum dilantik. Nah, nanti aturan mainnya siapapun yang masuk dalam komunitas ini pasti akan ada kartu identitas, itu pasti. Oh, berarti ada adalah tandanya lah boleh. Sebagai tanda kita jadi ya KTP. Kalau kata Tabalong ya KTP-nya Tabalong. Nah, tampul Ibu ini kan kepala dinas. Iya, makanya tadi kan Pian kan masih bujang tuh KTP-nya. Anak 3 ya. Kembali ke laptop kita. Nah, Bu, ada goal atau mungkin tujuan apa sih komunitas? Pastinya. Pasti dong, sebuah organisasi kan pasti ada lah tujuan. Kalau saya bilang kalau untuk di komunitas ini dari pusat sampai ke daerah itu tujuan utamanya adalah untuk melestarikan, menyelamatkan potensi anggrek kita di Indonesia ini yang sangat banyak dan sangat luar biasa, yang saya pernah baca sebenarnya asalnya di wadah kita, tapi sekarang kita hanya bisa menemukan di luar negeri. Karena apa? Selama ini kesadaran kita kita lebih baik jadikan duit jual ke orang lain. Sekarang udah punah di Indonesia. Nah, jadi hal-hal itu yang ingin kita upayakan bersama. Jadi mulai dari pengurus pusat sampai di daerah, dan saya berharap juga anggota komunitas juga sama pemikirannya. Kita ingin menyelamatkan. Tabalong banyak sekali loh sebenarnya spesies-spesies yang sudah di luar negeri adanya, di kita sudah diinikan. Penyelamatan anggrek tadi. Otomatis adalah menyelamatkan juga lingkungan. Dan ya, membersihkan anggrek-anggrek tetangga. Tapi kan ojo Bang, amun anggrek mati kawalnya anggrek plastik umpat tergabung dalam komunitas tuh. Kawa. Kan yang simpel sebenarnya. Jadi Bu tadi kan yang penting kita pecinta. Iya. Bisi KTP dan kakak harus sama. Bujur. Berapa orang sudah Mas Ares? Ini kalaunya untuk DPC Kabupaten Tabalong yang terhitung sementara ini sekitar 45 orang. 45 orang, banyak juga ya. Cuma kayaknya yang mungkin yang supan, nang kada tahu, nang belum ngerti itu, nah kayak pacaranya masuk tuh mungkin banyak. Belum terbuka. Iya, itu baru yang terhitung, yang ibaratnya tuh yang rutin ada kita silaturahmi kayak itu. Yang lainnya mungkin beluman tahu mungkin banyak kan. Kalau untuk anggrek kayaknya apalagi
dulu kan mungkin terkesan orang-orang tua aja bulah yang ketujuh anggrek nih. Wah ini tuh kayaknya sudah hampir rata. Orang nang 45, 50, orang yang ke bawah 30 tuh sudah banyak yang ketujuh anggrek. Jadi kada ada lagi anggrek tuh orang tua aja yang ketujuh. Nang anum-anum kan banyak aja juga ketujuh. Tadi, si anggrek tuh nah. Oh iya kan. Jangan anggrek, kan paham. Jadi gini, kalau ketika bicara tentang anggrek ini, kalau yang di tahun-tahun sebelumnya itu kesannya anggrek itu adalah eksklusif, kemudian mahal. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Jadi, ya sebenarnya memang ada anggrek yang sampai ratusan juta, tapi ada juga anggrek yang cuma 5.000 bibitnya itu harus kita tanam, kita ada. Jadi tapi kebanyakan yang terekspos memang adalah bahwa ketika pecinta anggrek itu dia punya budgeting yang lebih untuk itu. Enggak juga sebenarnya. Ketika kita sudah menjalanin, enggak seperti itu. Kalau Pak Haris banyak pengkoleksi. Kalau kami masih hitungannya hitungan Jerry boleh? Ya, hitungan Jerry. Nah, kemudian kalau bicara tentang apa namanya ini keanggotaan selama ini Pak Haris lah, kita kadang memandang strata ya, mau dia kayak Pak Haris dokter, kayak kami kebetulan saat ini dipercaya kepala dinas, tapi ada juga yang memang betul-betul dia pure orang biasa, tetapi dia sangat mencintai anggrek, dan justru mereka-mereka ini yang ulun bilang patut diacungi jempol karena mereka punya misi untuk menyelamatkan. Ya, betul. Itu tadi ngomong-ngomong apa ngarannya silaturahim, itu kongko-kongko juga kayak anak muda itu. Ngape-ngape kah atau barbeque kah. Jadi apalah di anggrek ini kadang silaturahmi itu kada minum gan asai kada apa-apa juga. Artinya tuh yang penting bisa duduk bersama-sama tuh udah tuh kayak itu anggrek tuh. Ada anunya kah? Ada tempatnya khusus kah? Ada. Jadi untuk sementara di Tanjung ini kan kalau nya sekarang tuh belum dilantik. Nah, belum ada juga sekretariatnya di mana. Mungkin bulan depan itu mungkin ada acara pelantikan insya Allah. Jadi menentukan tempatnya sekalian di mana. Cuma sudah ada ancar-ancaranya, mungkin kayaknya kita mungkin bisa di daerah di hutan kota atau mungkin di daerah Jaro atau Morawiyah, kayaknya sambil mencari yang lokasi yang pas gitu. Paling kadang kita tuh ada BC satu greenhouse, ya maksudnya ada satu tempat anggrek atau tempat duduk lah minimal untuk kita berkumpulan silaturahmi ya untuk memandirkan anggrek betul. tadi. Betul apa kata Pak Haris, kalau sudah bicara tentang anggrek kami isinya lesehan di hutan kota, lesehan di taman di Tanjung Besi Napak atau di mana aja jadi aja. Gak ada Lamongan situ Bu. Kalau nggak ada Lamongan bagus lagi. Iya. Nah bubarnya nih, berita buahnya dit. Lo kada anak bergabung. Iya. Boleh. Kemana Bu? Boleh. Paris. Boleh. Kalau Hana bergabung, mungkin dari Wahini atau apabila tuh silahkan datang aja. Mungkin Hana melihat-lihat ke Jaro kah dulu ke tempat kawan-kawan, atau hendak langsung nomor HP kita masukkan di grup, hendak kenalan di situ. Sudah ada di grup. Ada grupnya. Jadi mungkin nanti kita siapa yang masuk kita jadikan admin semuanya. Jadi siapa aja yang ketujuh anggrek, yang bergaduhan anggrek, yang hendak tuh bisa langsung masuk di situ. Medsosnya apa? Ada juga? Medsosnya untuk sementara ini belum terlalu aktif karena kepengurusan yang baru ini. Kalau dulu ada, cuman kayaknya sudah vakum. Jadi kita kepengurusan biasa sekitar 5 tahun sekali. Jadi ganti kepengurusan lagi. Jadi ketika bicara tentang anggrek, kami Kedahas juga punya wadah di dunia maya pun jadi kadang bertengah malaman lah Pak Islah. Jadi kami punya grup WA, kita juga punya IG, udah punya kita. Facebook memang belum aktif, tapi kalau saya secara pribadi di Facebook saya ya sudah saya upload lah segala macam. Nah kemudian PAI secara nasional mulai pusat sampai daerah itu sudah punya juga IG masing-masing. Jadi bisa kita akses di sana. Kita dapat informasi apa aja ya, termasuk kaitan dengan bagaimana anggrek, bagaimana merawatnya, sharing segala macam itu ada di sana. Itu jadi. Nah, nih Bang, hanyar ini PAI Tabalong mengukir prestasi. Iya dong. Nah, langsung aja Bang, kita lihat fotonya. Sedikit bisa dikisahkan tentang lomba yang diukir prestasi dari foto-foto itu. Jadi kita tuh kan mulai aktif mungkin baru tahun ini bola. Nah itu memang kebetulan dari 2021 sampai 2022 ini lumayan banyak acara untuk penghobi anggrek.
termasuk untuk bursanya, termasuk untuk kontes, terus untuk silaturahminya tuh ada. Salah satunya kemarin itu tahun 2021 di Banjarmasin. Itu namanya MOS. Jadi MOS itu Meratus Orchid Show itu tahun 2021. Meratus Orchid Show itu setahun sekali biasanya. Itu yang resmi diadakan oleh PAI untuk Kabupaten untuk Kalimantan Selatan khusus. Jadi kemarin itu kita sempat dapat penghargaan itu dari PAI Tabalong, ada dapat juara 3 kemarin, sama ada dapat penghargaan sebagai kolektor dulu itu untuk sementara itu. Itu untuk yang tahun 2021. Yang kedua itu, ini kisahkan semuaan kah? Ya. Sama. Panjang. Jadi panjang. Panjang. Jadi Banyak habis prestasi berarti ya. Anggapnya kisahkan aja. jadi anak 2, bini 1 aja. Jadi habis itu acaranya di Barabai, hari jadi Barabai itu. Jadi itu namanya Parispan Borneo Barabai 2022 kalau nggak salah. Itu kita dapat juara juga, itu ada dapat juara penghargaan di Barabai. Habis itu mana lagi lah Barabai. Banyak, ke Tanah Laut kemarin juga ya. Oh Banjarmasin lagi Bu, Ya, Piala Banjarmasin. Hari Jadi Banjarmasin. Itu masih tingkat kabupaten, itu dari Pak Wali Kota kemarin, Wali Kota sama Ibu Wali Kota. Itu kita dapat penghargaan lumayan banyak, ada 8 penghargaan. Salah satunya ada juara satunya ada di situ. Tanah Laut kemarin juga ya kan? Habis itu balik ke Balangan, selang berapa bulan lah, 4 bulan atau 5 bulan hari jadi Balangan. Kemarin kita mempati jua dari PAI Tabalong. Itu dapat juara 1 itu di Kabupaten Balangan. Yang terakhir tadi itu di Plehari. Plehari itu bulan semalam nggak bulan? Bulan semalam. Itu motor tadi Plehari. Plehari itu. Plehari. Ya, Plehari itu kita dapat, dia kan ada dibagi-bagi beberapa kategori Bang. Yang umum-umumnya aja lah ya lo. Ada jenis kayak bulan, dendro, bulbo dan banyak lainnya. Ada yang hutan, ada juga yang silangan. Biasanya masing-masing Kayak punya lagu Roma kelasnya. nih. Oh, mantap lo. Iya, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, alhamdulillah kita itu dapat berapa 10 penghargaan kemarin tuh itu. 10 penghargaan. 10 penghargaan, di antaranya 3 itu dapat juara 1, 3 kategori anggrek. Terus ada 1 anggrek itu dapat 3 penghargaan langsung. Juara 1 di kelasnya, ya, juara 1 di anggrek secara keseluruhan, anggrek spesies atau anggrek hutan, sama juara the best show itu juara dari keseluruhan kontes anggreknya itu. Kontes utamanya. Iya itu, yang itu mana? Yang mana? anggrek bulan raksasa namanya hijau itu bahasa. kah? Iya itu. Itu anggrek bulan raksasa. Kebanyakan juara Bang ya. Ini Ya artinya tuh patut bangga lah, Tabalong Iya, ini ternyata banyak, makanya saya bilang tadi Tabalong banyak punya potensi gitu. Selama vakum ini seolah-olah tenggelam, tenggelam. Tabalong ini. Padahal potensinya banyak. Bajur Bu. Kalau dulu yang luar biasa tuh daerah Plehari Bang. Plehari itu anggreknya luar biasa, dan kalau ada kontes atau ada acara itu pasti rata-rata buahnya yang menguasai. Tapi alhamdulillah pas kita menyerang ke Plehari, alhamdulillah banyak mana. Selesai, woy. Belum tahu sih bulan. Sombong dikit Bang lah, jangan ditiru. Yang paling sering menang tuh kontes tuh jenis anggrek nang kayak apa? Itu biasanya paling sering itu karena sesuai kategori ya Bang ya. Kalau jenis bulan biasanya paling sering ya anggrek bulan gigantea, itu Bulan spesies gigantea. Kalimantan. Ya, itu memang asli amun kita. Iya, Kalimantan, cuman terutama endemik daerah Kalimantan Timur paling banyak ya. Oh, Kaltim. Sama anggrek Kalimantan Barat ada Phalaenopsis belina, anggrek bulan belina. Apa nih? Phalaenopsis belina. Phalaenopsis. Iya. Phalaenopsis belina. Det, bisa nggak Det? Phalaenopsis. Nah, bisanya. Phalaenopsis. Kan itu pelilit Mas. Paling sering biasanya. KTP tuh, Bos. Gimana akan aku KTP di Bos. Ada lagi? Tuh, ada kalau kontes anggrek itu dinilai dari segi apa? Segi apanya kira-kira? Atau jenis anggreknya, atau langkanya, atau kayak apa kira-kira? Jadi kita ini belum ada
patokan secara tertulis untuk yang itu, misalnya nih kriterianya ini, jadi buahanmu cari yang kayak ini, kada. Cuman biasanya pada umumnya paling sering dinilai pertama dari misalnya dia kontes bunga, dia ada kontes non bunga, ada yang bunga biasanya gitu. Kalau kontes bunga, terutamanya dinilai bunganya apakah dia mekar semua secara keseluruhan, mekar semua, atau susunannya tuh rapi atau kada, atau yang sudah gugur banyak, nah itu kurang. Jadi dari bunganya. Yang kedua itu biasa dari daunnya, karena anggrek tuh kada ada bunga gin, namun sudah bungas daunnya. Menurut ulun lah kita kayaknya tuh sudah puas hati. Daun dan akar itu ya. Akar itu sehat. Karena yang kontes itu harus rawatan memang. Jadi kalau memang ada perawatan khusus itu ya harus, artinya tuh sudah dirawat, akarnya tuh sudah tumbuh bagus ke medianya tuh kan kadang ada orang pakai pot, ada pakai kayu kan, nah ada pakai lumut, kalau sudah melengket atau sudah nempel di situ, nah baru biasanya bagus untuk kontes. Itu kalau untuk cabutan, misalnya cabut di hutan kada bisa. Tapi ini pertanyaan segini Bula. siap. Ibu tahu bedanya anggrek bulan lawan ibu, tahu kah? Kan ada bedanya sama bungesnya. Kamu jawabannya ini. Padahal gitu jawabannya. Kalau kau nanggung. Kalah kita nih. Anggrek merah. Apa itu? Itu yang cap orang tua. Itu lain bang. Anggur bang, anggur hijau. Nah kalau dari anggreknya orang yang nyari itu kebanyakan di hutan kak. Jadi gini, kalau bicara tentang anggrek tadi kan sudah jelas ada dua spesies itu dapatnya di hutan, kemudian ada kalau yang satunya lagi ada hybrid ya. Hybrid ini kan otomatis adalah persilangan dari berbagai macam jenis. Nah jadi ada dua, ada yang bisa dapat dari kota, bisa ada memang dapat dari hutan. Kalau yang spesies memang otomatis dari hutan dapatnya. Tapi yang paling diburu atau yang paling nilainya mungkin yang ibaratnya jual sampai ratusan juta nih Bu tadi kan ya tinggi. Nah itu yang mana Bu? Dua-duanya ada. Dua-duanya ada? Dua-duanya ada. Spesies yang dipegang Pak Ais tadi itu mahal dah tuh. Makanya menangnya. Itu yang menang tadi itu berapa kisarannya? Itu kemarin sempat ditawar 15 bang. Oh, 15? Iya. Maafin di mana? Angke itu aja deh. Iya. Jadi sebujurnya anggrek Kalimantan umum lah, Kalimantan tuh anggrek salah satu anggrek paling bagus, paling langka, dan nominal harganya ya paling di seorang, dan nominalnya lumayan luar biasa. Cuman ya sekarang banyak yang punah. Lu nacak melihat anggrek kita kan kalau 7 beterelan kau tonton lah Dit. Anggrek apa sih? Semar kah ngaranya? Itu lain. Itu semar. Nah, kalau nang di pohon-pohon itu nang berakar-akar, nang putih-putih, binalo kayak yang putih-putih ya anggrek merpati, kada pernah ingkar janji lah. Kan dasar anggrek kan? Anggrek itu anggrek. Banyak Pak. Jadi tapi memang beda spesifiknya. Dua ini adalah kalau yang anggrek hutan itu usia, kalau bunga lah, usia bunganya paling maksimal 2 minggu dia sudah rontok. Tapi kalau yang hybrid itu bisa sampai ada yang sampai 3 bulan tahan bunganya. Kita bisa menikmati bunganya. Selama 3 bulan? Ya. Dan yang paling, ini masing-masing jawab bola, yang paling ibu sayangi, yang paling yang dicintai suaminya itu, dong. jenis saya mau ya. Anggrek apa nih? Masing-masing dijawab ya. Silakan ini dulu lah. Kalau ulun tuh paling suka jenis anggrek bulan. Paling disayangi salah satunya Phalaenopsis gigantea. Phalaenopsis gigantea. Ya tahu anggrek bulan raksasa bahasa umumnya. Itu bisa sampai tumbuh semeter daunnya. Yang bulat itu sampai semeter. Nah, untuk itu yang paling ulun sayangi. Itu karena daunnya dicintainya, mencintai karena daun. Tapi itu ada di hutan. Ada. Karena harganya. Sok kita hutan gitu. Cari. Habis itu selain itu mungkin sejenis ada anggrek kacang panjang. Kacang panjang itu namanya bahasa latinnya parapal. Ada tadi itu kemarin juara 1 kontes di Balangan sama di Plehari juara 1 juga itu. Ada yang ditampilkan tadi paling pojok tengah itu salah satunya. Karena lumayan langka juga sama bunganya luar biasa warnanya. Di kelangkaannya itu Dita yang sambil melestarikan. Kalau kami
semua kami cintai dan kami sayangi. Karena semuanya itu kita butuh perjuangan untuk merawatnya. Nah, ketika kita melihat inya berbunga, satu ini bunganya seperti ini, satu ini itu nggak bisa disamakan antara yang satu ini berbunga, dia punya keistimewaan masing-masing. Contoh kasus koloni panduata ya, anggrek hitam lah, anggrek hitam itu kan banyak, ada yang dari Kalimantan, ada Papua dan sebagainya. Dia meskipun sama-sama kelompok anggrek hitam, tapi dia beda-beda, ada bedanya sendiri. Nah, jadi bagaimana mungkin ketika kita main ya semua kita sayang, kita cintai gitu, apalagi kalau dia sudah bahasa orang sini berbakti lah, dengan bunganya ada, bahasa istilah di anggrek. Pada saat anggrek itu berbunga itu dibilang berbakti kepada pemiliknya. Nah, jadi bagi Ulun ngalih ya Bu merawatnya itu, gampang-gampang susah sih sebenarnya, tapi memang anggrek ini kan yang harus kita pahami itu adalah asalnya di mana. Katakan kayak bubuhan yang gigan ini tadi, dia datangnya dari hutan, otomatis dia akan butuh suasana yang seperti di hutan, panasnya, lembabnya dan sebagainya. Nah, kalau yang hybrid itu relatif lebih bandel karena yang sudah dibentuk sedemikian rupa, tapi juga tetap aja kayak pencahayaan ada yang mungkin hanya 70%, ada yang mungkin hanya sekitar 60 dan sebagainya. Nah, kalau jenis-jenis yang tadi Phalaenopsis, ya tadi pengalaman yang saya ceritakan, saking happy-nya, saking senangnya melihatnya berbunga, daunnya bagus, pengen berbagi kesenangan dengan tetangga, andaklah di tempat yang agak panas, besoknya game. Jadi terjadi di rumah saya. jadi itu yang harus kita pahami ketika kita ini dengan anggrek, itu yang harus kita pahami. Asalnya mulai mana, dia butuhnya seperti apa. Nah, ketika itu bisa kita penuhin. Tadi ada yang nanyain kadosa disiram. Ya betul, memang ketika kita bisa menciptakan ekosistem yang ada itu sama seperti di asalnya gitu. Nah, tapi kalau kayak saya ya karena ekosistemnya udah sangat beda, mau ada mau nyiramnya pagi, kadang pagi sore. Tapi ada juga yang memang butuh penyiraman pagi sore, tapi ada yang cukup sekali saja, ada yang mungkin ada 2 kali dalam seminggu bisa, itu sama. Itu yang harus kita tahu gitu loh. Oh, berarti kan dipelajari juga di Tleh. Iya dong, tetap ada ilmunya. Harus dari dasar dulu. SD. Karena kan jenis-jenis ini banyak boleh ngarannya. Banyak dan murah. Enggak, murah dong. Kada mahal juga. Itu kawanku semalam di teh ada orang kata itu mau larang itu 20 juta. Iya gratis. Jujur, tapi habang-habang mah. Karena gratisnya Bang lah, itu udah abang-abang. Nih, gasan berdua pian dah. Anggrek yang paling larang, yang pernah pian koleksi. Atau ditukari, atau menukar. Yang paling larang, dari Bu Julu dah. Oh, lu temu ya semua kok, karena hitungannya masih, ini tadi berapa juta? 15. Lu sejuta aja belum sampai. Tapi memang ulun selalu beli itu belum yang dewasa. Jadi kenapa ulun beli yang belum dewasa? Karena pengalaman ketika beli dewasa justru gagalnya banyak. Karena kita kada ini. Tapi ketika kita merawat dari kecil, kita mengikuti perkembangan setiap ini, itu kebanyakan berhasil gitu. Nah, jadi ulun untuk saat ini sih kisahnya paling mahal sih 250.000. Itu paling mahal. Koleksi saya tuh saat ini panda tricolor, panda hybrid, kemudian ada Phalaenopsis, itu ada beberapa Phalaenopsis termasuk amabilis ya. Amabilis, kemudian ada lagi yang macam-macam, ada Skanden, ada apa dan sebagainya, itu ada. Relatif lah ya kalau bicara tentang harga ini. Nah, tapi ulun jujur belum berani yang punya Pak di sini karena ulun merasa ulun belum mampu merawat ya. Itu yang jadi masalah. Karena belinya ulun pernah nanya anaknya yang kecil yang mungkin daunnya sekitar segini itu udah 500 ribuan. Paling murah itu. Jadi ketika kita gagal, sakitnya tuh di sini. Jujur, Bay. Iya. Karena kalau buruk lagi bisa gue ya. Sakitnya di sini ya lo. Beliau kalau ini banyak yang mahal. Jujur aja, jujur. Selain itulah. Ini bini nonton kada? Mas saya udah pernah lawan bini ini. Anu aja, harga 15.000 aja. Ini kada dikeluarkan dari kakak kalau lah. Jadi ya ulun tuh ada mungkin sekitar yang harga mahal tuh sekitar 10 sampai 15-an mungkin harganya yang per pohon. Cuma itu tadi. Tapi banyak lah. Habis. 4 coba ada. Cuma itu tadi amun kita sudah merawat, misalnya beli nih 50 atau 100 pohon. Kadang yang harganya misalnya 10.000 beli.
pas kita merawat ternyata pas keluar bunga dia berbeda atau kelainan. Kalau di manusia kelainan kan mungkin tanu sedikit lah. Kalau di tanaman ini kelainan malah istimewa. Ya sebenarnya manusia juga istimewa, ada memiliki kelebihan masing-masing. Jadi ketika dengan harga misalnya 10.000 atau kita beli 500.000, ketika bunganya berbeda itu bisa ditawar sampai puluhan, bisa 30. Pernah punya pengalaman dapat satu itu ditawar sampai 30-an. Tapi kadang lepas. Sayang. Jadi harga itu juga sangat ditentukan dengan siapa calon pembeli. Ketikanya handak, meskipun itu di kita harganya cuma 10.000 misalnya, ketikanya handak dia berani mengeluarkan bisa sampai 500-an ribu. Tapi mau kada dijual, kada mati kalau? Enggak dong. Masih hidup aja kalau? Masih. Hati-hati tapi. Cuma ini dicari bini yang mana nih harganya aja. Kalau kayak mati bunganya nah. Biasanya kan ada yang nawar nih, yang ujar nih, yang itu kisah yang bahari ada gitu namanya. Tapi aman aja lah. Harga itu apalah relatif pula, artinya tiap orang ketujuh. Kemudian kalau kami kan pertimbangannya juga kenapa kada beli yang mahal-mahal. Kami punya space untuk merawat itu kecil dan otomatis di muka rumah. Kami juga harus mempertimbangkan dong keamanan. Nah kalau beliau kan lahan cukup luas, relatif keamanan lebih ini otomatis yang mahal-mahal bisa agak disimpan lah ya. Ada CCTV ya? Pasti lah ya. Pasti lah ya ada. CCTV-nya berjalan. Sekali-sekali diundang aja kawan-kawan. Oh iya, bikin bujur. seperti ini di tempat pian aja, jadi banyak bisa langsung lihat ini yang mahal. Berarti banyak koleksinya pian nih, anggrek-anggrek. Banyak kalau beliau banyak. Lumayan. Banyak. Ulun kadang menghitung lagi bang. Wah, kadang menghitung. kada pian bini siapa? Tapi nah, Bu, kan kalau anggota pecinta anggrek yang di Tabalong saat ini lebih mayoritasnya tuh perempuan kah atau laki-laki? Nah, ulun kada kau menjawab dulu lah saat ini karena memang itu di 45 itu kebanyakan tangkap di yang sudah terdata 45 itu malah laki-laki. Nah, kebanyakannya laki-laki. Kalau dulu boleh mungkin binian paling banyak. Mayoritas lah. Mayoritas binian. Hari ini kebanyakan TikTokan bang. Sambil menggado anggrek di TikTok ya lah bang. Cepat subur tuh. Iya. Nih kegiatannya apa Mbak Hemi? Kedepannya untuk organisasi PAI. Panitia Anak Indonesia. Pelantikan lah pastinya. Iya. Karena jadi acaranya tuh ada yang resmi juga kita. Artinya resmi itu dari pusat Jakarta biasanya ada acara. Terus dari provinsi juga nanti kadang ada mengadakan acara juga. Nah setelah itu mungkin baru ke kabupaten-kabupaten. Setelah pelantikan baru nanti mungkin kita akan mengadakan acara pula. Mungkin ada bursa anggrek, mungkin nanti juga ada kontes dan tanaman-tanaman hias lain untuk memeriahkan itu. Ya doakan mudah-mudahan bisa kejadian semuaan. Ya target awalnya kita melegalkan dulu kalau terbentuk sudah tapi dilantik belum itu kan berarti belum 100% legal. Nah, ketika sudah ada pelantikan kita punya agenda. Agenda itu kan ada kaitan dengan pelestarian tadi, bagaimana edukasinya dan sebagainya. Kemudian juga kita kan untuk supaya organisasi ini sehat kita juga harus punya wadah loh ya untuk berkompetisi atau berpartisipasi dengan yang lainnya. Nah hal kayak gitu termasuk juga tetap upaya-upaya pelestarian tetap kita lakukan. Nah itu sih dan sebenarnya event-event PAI ini bukan hanya di Indonesia, momen di luar negeri malah lebih hebat. Kemana-mana? Singapura ada ya, Singapura ada. Kemudian kemana lagi? Thailand rasanya ada. Pernah juga ikut pian lomba? Ulun terus terang belum, untuk yang keluar negeri belum. Cuma ini kan kita baru aktif banget tuh sekarang. Mungkin soal ada rezeki kita mungkin bisa saja nanti. Tapi di sekian anggota yang sudah terdata ini itu ada yang pernah pelaku ikut sampai ke luar negeri. Sudah ada. Biasanya kabupaten paling sering ikut tuh ini Bu, Palai Hari sama Balangan. Palai Hari ya sedikit banyaknya mungkin karena mereka sudah terbentuk, sudah ada dukungan dari daerahnya. Jadi untuk mungkin ya dana dan sebagainya itu mungkin ada fasilitasnya. Iya. Kalau kita terus terang memang untuk sekarang kan karena belum dilantik segala macam tuh jadi untuk yang ya maju. Artinya agak susah lah bulah karena ya pribadi kita bakumpulan lah masih. Oke, nah semoga nextnya bisa ke sana kayak itu membawa Tabalong ya Tabalong. Perkumpulan PAI apa tadi? Komunitas PAI ini semakin di Tabalong nih semangat orang-orang bisa anggrek ya kada kah? Gabung dulu. Gabung dulu. Karena kalau cinta ambil lampu tetangga.
Tujuan akhir, Bang. Pak catat Pak, yang 30 juta lah. Iya, catat. Karena anggrek ini Bang silaturahminya. Jadi yang paling utama itu silaturahmi. Kadang kada tahu nih muha orangnya, kita di Facebook, di Instagram bepatuhan. Pas ada acara tertentu kita kemana-kemana, akhirnya bisa tetamu. Jadi langsung akrab lah kayak itu. Ya biarpun belum pernah tetamu sebelumnya. Nah itu Bang, jadi silaturahmi ini yang kami utamakan lah Bulah. Anggrek itu ya utamakan juga Bang, cuma tetap ada silaturahminya yang menambah rezeki kalau Bang. Gitu, jadi sebenarnya ketika bicara tentang anggrek ini, kalau nya diseriusi ini sebenarnya menjadi ladang usaha loh ya. Benar. Ladang usaha. Coba lihat kalau di Jawa, ini sambil jualan tapi juga menjadi tujuan wisata loh ya. Double dia dapat masuk di situnya, dapat dia dari karcis masuk, orang beli lagi. Nah, sebenarnya tujuan usaha. Karena ada beberapa daerah Bu yang memang perkantoran atau tempat-tempat yang sudah mulai dinas itu harus memakai bunga anggrek ada. Jadi orang-orang yang di sana petani-petani menyewakan anggrek yang sedang berbunga di kantor. Usaha loh itu. Terima kasih banyak. Oke, untuk dapat wawasan yang banyak. Cerahan ya. Iya, kalau KTP kan belum aja. Kainan. Kadang ngurus aja kan. Kainan Bang. Ya kan dinas itu, Det. Iya, Ibu Sipil. Karena udah harus KTP dah. Iya, kainan boleh. Karena 4 mata Ibu kainan. Ayo ha, Bang. Jangan 4 mata kan ini kayak KKN. Oke, makasih lah Pak. Sama-sama. Makasih banyak Ibu. Ya. Makasih banyak. Ada pesan mungkin? Sama pengennya sih ya sekalian, karena ini adalah untuk sosialisasi ya, mungkin ada lagi kesempatan nanti kita akan melibatkan justru kawan-kawan yang lebih lama bergelut lah. Tadi yang Ulun bilang tadi, yang sudah pernah ikut sebenarnya sebelumnya di event yang cukup itu, kemudian mereka memang sangat komitmen dengan untuk melestarikan. Ada banyak tuh ya kawan-kawan yang sebenarnya yang selalu Ulun melihat gitu. Nah jadi edukasi juga kepada warga kita semua gitu loh. Kita punya potensi yang harus kita jaga. Setahun 2 tahun masih ada. Mungkin karena ketika kita kadang menggaduhinya selesai. Ya, anak cucu kita kadang lagi. Kita cuman kalau pengen melihat itu ternyata potensi punya kita, tapi ketika ingin melihat kita harus ke Belanda, kita harus ke mana-mana yang jauh-jauh sana kan nggak ada mungkin. Atau hanya melihat di buku, oh dulu tuh ada bisi kayak gini gitu. Nah, kenapa kadang kita upayakan untuk melestarikan. Oke, Nyala. Makasih banyak lah. Iya. Bu, makasih banyak. Honornya mana? Ayo, anggrek yang ambil di rumah. Kadang mau jual udah bocah aku datang. Anggrek tetangga. Oke. Terima kasih banyak. Sudah menemani kita lah ya. Iya. Semoga pemirsa di rumah bisa langsung berpartisipasi di anggrek Pai. Bergabung. Oh, Ibu Berpian anak bergabung langsung aja datang Ibu, karena ada grupnya. Boleh, karena kita ini spesialnya di grup Pai ini spesialnya semuanya admin. Iya, itu spesial. Ada grup bilang kayak itu. Ada Ulun berisi grup, lawan Adit isinya cuma 2 aja. Oke, pemirsa makasih banyak. Jangan kemana-mana ya lah, esok-esok lagi ya lah. Kita tetap di Badaremang. Ya lah, lestarikan apa aja? Lestarikan alam gitu lah. Lestarikan apa? Alam gitu tadi. Iya. Cintai alam, cintai anggrek. Lestari alam. Terima kasih. Badaremang, ambil baiknya, buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.